95,3 Radio Suara Sehat, radionya Keluarga Sehat Sulawesi Utara. Apa kabar Anda, keluarga sehat di pagi hari ini? Ya, seperti yang kami informasikan di awal tadi, bahwa di setiap hari Kamis untuk pukul 10 kami akan menghadirkan program talk show kesehatan yang akan menghadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda dengan menghadirkan narasumber langsung di studio siar kami. Nah, untuk hari ini di Kamis 19 September 2024 kita akan membahas tentang satu topik yang update dan luar biasa, yaitu tentang adaptasi iklim dihubungkan dengan pelayanan dari Palang Merah Indonesia. Dan akan membahas tentang topik tersebut sudah hadir bersama saya di studio siar Radio Suara Sehat Bapak Dr. Enrico Rawo, Magister Administrasi Rumah Sakit. Ya, pagi hari ini sudah berkesempatan hadir dengan kesibukan. Langsung kita sapa untuk narasumber kita. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak. Ya, mungkin kita jawab sedikit. Oh, sorry. Iya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Dok. Sehat. Puji Tuhan, sehat. Sehat. Ya, Bapak Penatua pasti memang sehat selalu ya. Amin. Spiritual dan jasmani. Oke, Dok, ini kita akan bicara tentang aksi adaptasi iklim. Nah, ini dari flyer yang dibagikan di media sosial oleh Radio Suara Sehat, saya sendiri agak sedikit masih bertanya-tanya, ini kaitannya dengan pelayanan dari Palang Merah Indonesia ini seperti apa? Tapi mudah-mudahan pagi hari ini Dr. Enrico akan menjelaskan ya, karena banyak juga yang sudah bertanya-tanya di lewat media sosial dari akun kami tentang aksi adaptasi iklim ini. Nah, sebenarnya kalau dari segi kalimat ini apa maksud dari intinya? Oh ya. Jadi sebenarnya aksi adaptasi iklim ini adalah tema hari ulang tahun Palang Merah Indonesia yang ke-79 yang ditetapkan oleh PMI Pusat ya. Jadi penetapan tema ini oleh Palang Merah Indonesia, pengurus pusat, dan disebarkan ke seluruh provinsi sampai ke kabupaten kota. Nah, tentunya ini adalah latar belakangnya ya. Jadi Palang Merah Indonesia kan sering berkegiatan di lapangan mengatasi masalah-masalah bencana, ya, penanggulangan bencana, kemudian banyak sekali ya, termasuk juga pelayanan darah ya. Yang paling marak dan selalu dilaksanakan ketika ada bencana itu relawan kita itu selalu turun yang terdepan untuk penanggulangan bencana. Ternyata tahun ini tema yang diangkat itu tentang masalah climate change, ya, perubahan iklim, dan bencana yang terjadi itu adalah dampak dari masalah climate change ini, perubahan iklim. Sehingga tahun ini pengurus pusat itu mau berkontribusi atau isunya itu lebih ke hulu lagi. Bagaimana Palang Merah Indonesia itu bisa melaksanakan aksi untuk adaptasi terhadap perubahan iklim ini, di mana dampaknya tadi itu karena perubahan iklim terjadi bencana, ya, bahkan terjadi krisis pangan, ya, terjadi kebakaran hutan. Kalau yang paling terasa orang di Manado sekarang ini, orang rasa sekali udara itu kalau siang hari sampai ke 34 lebih derajat Celcius. Kemarin kami melaksanakan hari ulang tahun PMI di Tomohon yang kota sejuk, saya sudah panas. Ya. Jadi itu adalah dampak yang terus rasakan, dan Palang Merah Indonesia itu mengajak ya relawan-relawannya, ya, seluruh pengurusnya di berbagai tingkatan dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten kota itu untuk melaksanakan aksi nyata. Bagaimana kita berupaya bersama untuk melaksanakan pengendalian ya terhadap perubahan iklim ini. Ada kontribusi nyata walaupun aksi kecil, tetapi dia berdampak luas ke masyarakat. Iya, Dok, ini menarik karena kita diberi pencerahan juga ternyata bahwa PMI ini tidak semata-mata hanya berurusan dengan yang namanya ketersediaan darah ya. Oh, iya. Jadi skopnya luas sekali Iya. ya. Nah, tadi dokter menyebutkan bahwa ini sebagai tema sentral dalam rangka hari ulang tahun yang ke-79 seumur dengan Indonesia berarti ya. Oke. Mungkin bisa diberi gambaran sedikit dulu organisasinya seperti apa ini PMI? Oh ya, oke. Pertanyaan yang sangat
menarik dan baik sekali bagi kami ya. Jadi sebenarnya kalau tolong membahas atau bercerita tentang sejarah PMI, tolong tidak lepas dari sejarah Palang Merah di tingkat dunia ya. Jadi ada yang namanya itu kenangan dari Solferino ya, atau Spirit from Solferino, itu pada tahun 1859 ya, seorang pengusaha muda ya yang bernama Henry Dunant, dia melaksanakan perjalanan ke Italia Utara ya pada tanggal 24 Juni 1859 ya. Pada waktu itu sementara terjadi perang ya, perang di Italia Utara ya, dan dia melihat sebuah kenyataan banyak sekali korban perang pada waktu itu ya, yang tidak cukup tenaga kesehatan yang menolong ya. Jadi ada sekitar 40.000 korban perang pada waktu itu yang dalam tanda petik terbiarkan karena jumlahnya sangat banyak, tetapi para penolong ini sedikit sekali ya. Pada waktu itu dia langsung turun tangan ya, langsung mengajak masyarakat sekitar untuk membantu ya, membantu menolong orang-orang yang korban perang yang terluka ya, yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Kemudian sesudah itu sangat berkesan bagi Henry Dunant ini ya. Dia kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Kenangan dari Solferino ya. Nah, buku itu ternyata menginspirasi banyak orang ya. Kemudian ketika dia kembali ke negaranya ya, di Swiss pada tahun 1863, dia mencoba untuk mulai mendirikan sebuah organisasi yang kemudian beberapa tahun kemudian terbentuk menjadi Palang Merah Internasional ya, sampai ke menyebar. Ternyata itu mendapatkan dukungan yang sangat luas ke seluruh dunia sampai ke Indonesia ya. Ternyata di Indonesia itu sebelum merdeka ya, pada tahun 1800-an juga itu sudah ada gerakan cikal bakal Palang Merah di Indonesia ya, yang pada waktu masa pemerintah Hindia Belanda itu pada tahun 1873 itu sudah didirikan, sudah dibentuk yang namanya Netherlands Rood Kruis Afdeling Indië atau NERKAI ya, yang dibentuk oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Nah, kemudian tentunya sebelum Indonesia merdeka ternyata juga sudah ada gerakan untuk mendirikan Palang Merah yang memang untuk negara Indonesia ya. Dan puji Tuhan orang-orang Sulawesi Utara berbangga, ternyata yang menggagas itu salah satunya adalah Dr. Senduk ya, asli Minahasa, Dr. RCL Senduk ya, dengan Dr. Bahder Johan. Pada waktu itu mereka berdua menggagas pada tahun 1932 mulai merintis untuk terbentuknya PMI. Nanti pada tahun 1945 dengan semangat perjuangan ya, jadi selain spirit from Solferino tadi dan juga dengan semangat spirit nasionalisme, semangat perjuangan, maka dibentuklah pada tanggal 17 September 1945 Palang Merah Indonesia dengan ketua pertama pada waktu itu Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi awalnya digagas oleh kalangan medis ya? Ya. 17 September, jadi baru 2 hari kemarin ternyata untuk PMI ya, baru ulang tahun yang ke-79. Nah, sesudah itu dalam perkembangan organisasi itu bagaimana bisa sampai masuk ke apa ya, boleh dikatakan ke lingkup yang lebih luas lagi sampai ke provinsi-provinsi itu bagaimana? Ya. Setelah dibentuk tentunya di tingkat nasional pada tahun 45 itu mulai dibentuk sampai ke daerah-daerah, sampai ke termasuk sampai ke Provinsi Sulawesi Utara sekarang ya, di mana ketua kita adalah Ibu Ani Dunokambe SHMH sebagai ketua, dengan kegiatan-kegiatan spiritnya sebenarnya sama dengan yang dirasakan suasana batinnya oleh Henry Dunant, biasanya menolong orang-orang yang mengalami kesulitan, orang korban perang, korban bencana, atau orang-orang yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan darah ya, dana ya. darah ya. Karena Nah
itu juga salah satu kegiatan. Jadi kegiatan Palang Merah itu memang sangat populer itu darah ya, karena banyak sekali diekspos kegiatan-kegiatannya di hampir setiap hari di media sosial. Tapi sebenarnya banyak sekali kegiatan terutama untuk membina relawan-relawan PMI ya, untuk menyiapkan kader-kader yang mau berkegiatan di kegiatan kemanusiaan seperti relawan Palang Merah Remaja ya. Kemudian juga kita juga salah satu organisasi yang sangat aktif dan punya kesiapan dalam penanggulangan bencana. Kemarin erupsi Gunung Ruang itu relawan PMI Sulut itu salah satu yang masuk in action di lokasi ya. Ya. Kemudian selama 2 minggu mereka berkegiatan ya, pada waktu itu sampai sekarang masih ada mobil tangki air ya milik PMI Sulut itu masih ditinggalkan saya untuk melayani masyarakat yang membutuhkan air bersih. Oke. Jadi ini semacam juga memberi pencerahan bagi kita dok ya, bahwa Palang Merah itu memang logonya warna merah bukan cuma bicara tentang darah ya, Iya. Tapi ini bicara juga tentang charity di situ ya, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik juga. Oh iya. Oke. Nah dok, kalau dalam ruang lingkup untuk plan Palang Merah ini sebenarnya apa yang harus diketahui oleh masyarakat luas? Ini banyak dari keluarga sehat yang ingin tahu juga kira-kira selain yang tadi disampaikan kegiatan menanggulangi bencana, apakah ada yang spesifik lagi dok yang harus masyarakat tahu bahwa PMI ini sebenarnya seperti ini? Oh iya. Jadi bidang-bidang yang menjadi urusan PMI itu ada beberapa ya. Salah satu adalah yang tadi penanggulangan bencana ya. Kemudian pelayanan darah. Kemudian ada juga untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial ya. Jadi kalau yang tadi bilang dana ya bisa juga sebenarnya kalau memang ada orang-orang yang memang sangat membutuhkan ya, bisa saja kita melakukan pelayanan sosial di daerah-daerah yang membutuhkan ya. Kemudian ya untuk generasi tadi kita punya bidang pelatihan ya dan diklat untuk pembinaan bagi anak-anak muda yang akan berkegiatan menjadi relawan PMI ya. Jadi sebenarnya sangat luas, bukan hanya masa pelayanan darah saya, tetapi tadi ya ada bidang sosial, ada bidang kesehatan, ada bidang bencana dan lain-lain. Nah kalau bicara tentang keanggotaan dok, apakah ini terbatas hanya pada yang berlatar belakang medis atau secara publik bisa? Sangat terbuka ya, relawan bisa saja ya. Bahkan dari kalangan artis banyak yang public figure ya, boleh juga ya. Komeng itu sampai sekarang masih eksis sebagai relawan PMI. Kalau saya memang kontribusinya kecil sekali dok, saya cuma jadi pendonor rutin. Wah luar biasa, itu sudah sangat luar biasa kalau sudah menjadi. Setiap sekian bulan dikirim WA dari PMI, ya. sudah untuk bisa donor. Nah dok, ini bicara tentang tadi bencananya, apakah setiap ada kejadian seperti itu adakah proseduralnya masyarakat meminta atau memang otomatis spontan dari PMI terlibat? Misalnya bantuan? Bisa dua-dua ya. Jadi kalau memang ada informasi yang disampaikan kepada, kan di setiap kabupaten kota itu ada pengurus Palang Merah Indonesia cabang ya. Ada markasnya ya. Jadi kalau ada informasi misalnya ada orang hilang atau ada bencana atau ada kecelakaan, mereka bisa menyampaikan itu ke markas PMI. Nanti mereka yang akan menentukan. Kita sudah punya SOP-nya ya. Misalnya kemarin terjadi bencana di Gunung Ruang di Sintaro itu sudah ada SOP-nya ya, makanya cepat itu ya. Dan kita juga punya gudang untuk bantuan-bantuan ketika terjadi bencana. Kita sudah punya di lokasi pameran di Waktu. Oh ya, luar biasa. Jadi otomatis masyarakat juga bisa ya untuk melaporkan misalnya terjadi bencana atau Bisa. ada gangguan alam lainnya. Nah dok, sebelum kita akan ke tema pembahasan mengenai tema adaptasi iklim, saya ini ada menyampaikan satu pertanyaan, mohon maaf ya dok, mohon ditanggapi karena ini disampaikan oleh pendengar. Seringkali masyarakat melihat PMI dari segi pelayanannya tentang ketersediaan darah. Oh, iya. Nah, mau tanggapan dok ini? Ya, salah satu urusan yang menjadi
tanggung jawab PMI itu ketersediaan darah. Jadi kita punya namanya unit donor darah kalau di sini di Sulawesi Utara ada 5 kalau nggak salah. Salah satu yang unit donor darah PMI Sulut di Malaya. Sulawesi Utara itu kita sudah hitung setiap bulan kita membutuhkan sekitar 2.500 kantong. Memang bukan hanya PMI saja yang melaksanakan kegiatan ini, ada juga unit donor darah dari rumah sakit ya. Jadi secara gotong royong total target kita itu bisa ada ketersediaan sejumlah itu. Memang masih kurang ya, masih kurang kalau dari apa namanya pencapaian setiap bulan itu ya, itulah dibutuhkan memang sosialisasi, edukasi ya, sehingga masyarakat itu ketika membutuhkan darah mereka dapat dilayani, darah yang sehat, darah yang aman, tersedia baik itu di PMI maupun di rumah sakit. Nah, itu memang masih menjadi tantangan dan pergumulan orang ya dalam beberapa tahun terakhir ini agar supaya jumlahnya itu bisa tercapai. Jadi ya, Pak, istilahnya permintaan mudah-mudahan nanti bisa balance dengan ketersediaan begitu ya. Ya, kalau lebih banyak orang lagi seperti Pak Ferdinand yang menjadi pendonor sukarela itu ya, tentunya akan tercapai itu 2.500 setiap bulan. Jadi ini sekali jadi himbauan untuk keluarga sehat di mana saja Anda bisa menjadi seorang pendonor tetap, karena ternyata memang untuk ketersediaan darah masih banyak sekali dibutuhkan untuk menanggulangi untuk permintaan darah, terutama yang ada di rumah sakit, yang operasi dan sebagainya. Oke Dok, kita akan ke tanggapan dari pendengar, tapi nanti di menit ke-30. Jadi sekali lagi untuk Anda keluarga sehat, Anda bisa bergabung bersama kami di menit ke-30 nanti di 0851 8668 9530. Nah, kembali ke Dr. Enrico Rawong ini, kita bicara tentang adaptasi iklim. Tadi dokter sudah menyentil bahwa PMI juga respon ya dengan keadaan iklim yang berubah dan istilahnya climate change ini yang ternyata itu berdampak ke banyak sektor, termasuk ke sektor pangan dan yang lainnya. Nah, apa sebenarnya interest dari awal tentang PMI tentang perubahan iklim ini? Mungkin ada alasannya yang lebih pengalaman atau bagaimana? Ya, sebenarnya itu adalah masalah kekhawatiran bersama dari semua orang sekarang ini. Isu climate change itu kan menjadi hal yang mengkhawatirkan karena kayaknya agak susah untuk kita bendung dari tahun ke tahun masalah global warming ini ya, pemanasan global ini efek rumah kaca juga. Ya, makin lama makin meningkat ya. Jadi memang butuh kepedulian, termasuk organisasi PMI merasa bahwa PMI itu harus peduli terhadap masalah ini, bahwa kita bisa bergotong royong dengan semua komponen masyarakat supaya bisa menahan laju dari peningkatan suhu ini yang semakin lama semakin meningkat. Dan memang ini suatu hal yang menjadi isu yang harus memang ya, sudah saatnya bukan hanya PMI tapi orang semua masyarakat di Indonesia bahkan dunia harus bersama-sama untuk peduli tetap harus merespon ya, harus merespon terhadap hal ini ya. Nah, itu kan sudah terasa ya, kemarin orang mengalami El Nino tahun 2023 itu dampaknya apa ya? Salah satu kita mengalami krisis pangan ya. Selain juga mengalami krisis air bersih. Kalau dari data itu terjadi kemarau panjang yang berdampak terhadap kebakaran hutan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, itu dampak itu kan dia ke pangan, air bersih dan lain-lain, termasuk ke kesehatan juga. Nah, itu yang ingin kita berkontribusi di situ. Palang Merah Indonesia ingin ya, supaya semua relawannya bisa menjadi apa ya, yang semacam menjadi aktor yang aktif dalam melaksanakan aksi adaptasi iklim ini ya. Salah satu kegiatannya adalah dengan penanaman pohon ya, sebagai upaya kita untuk memulihkan ekosistem. Jadi agen perubahan ini dok ya, dihimbau sepertinya. Dihimbau supaya relawan PMI menjadi agen perubahan. Setidaknya menyampaikan pesan ini termasuk yang kami berterima kasih sekali kepada radio Suara Sehat ini yang memberikan kesempatan kepada kami dalam rangka HUT PMI ke-79 ini menyampaikan pesan ini ke masyarakat.
Nah, ini Dok, ini kan sudah menjadi kerangka apa ya, yang utama dari kepedulian PMI terhadap perubahan iklim. Kalau dirinci sebagai tindakan-tindakan yang lebih apa ya, terbagi itu jenis kegiatannya apa untuk kita lanjutnya? Ya, jadi memang kita sudah punya petunjuk dari pusat untuk khusus ya mengenai ini ya. Salah satunya itu adalah penanaman pohon ya. Jadi dalam langkah PMI ini di berbagai tingkatan ya bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat kita melaksanakan event-event penanaman pohon ya. Kemudian selain itu juga melaksanakan penyebarluasan pesan-pesan adaptasi atau aksi adaptasi iklim ini ya dengan menggunakan berbagai channel ya media sosial dan termasuk juga media-media seperti radio seperti saat ini kita laksanakan. Jadi kemudian yang lain tentunya yang bisa dilaksanakan di yang kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa dilaksanakan di tempat kita ya, misalnya kita membuat di sekolah-sekolah itu membuat kebun sekolah ya yang bisa tanam sayur ya. Kemudian diajarkan murid-murid di sekolah itu untuk memilah sampah ya. Kemudian kita juga melaksanakan kampanye untuk hemat listrik ya. Kemudian kita melakukan kegiatan daur ulang yang sangat-sangat sederhana ya. Kemudian melaksanakan bersih-bersih lingkungan ya. Kemudian ya penyebarluasan informasi seperti flyer, poster-poster terkait dengan aksi adaptasi iklim ini. Ya. Oke, kalau mau dilihat secara ini ya, tapi semua ini sebenarnya bisa dilaksanakan oleh termasuk oleh masyarakat secara umum. Sangat bisa, sangat bisa. Walaupun kecil tetapi sangat berdampak pastinya. Biasa. Berarti memang program PMI ini menyasar kepada kesadaran masyarakat ya, untuk menunjang supaya kita bisa berespon terhadap perubahan iklim. Nah, kalau dari segi program ini, apakah ini ada targetnya Dok untuk jangka berapa lama atau bagaimana? Saya kira kalau timelinenya kita tidak batasi karena kan global warming ini, climate change itu kan dia terus menerus ya. Jadi mungkin yang lebih utama mengenai sustainability-nya ya, agar supaya isu ini ya bisa menjadi isu yang sustain ya, yang berkepanjangan yang dilaksanakan lebih masif lagi tentunya. Saya kira itu. Ya. Ini saya penasaran nih Dok, apakah setiap tahun tema yang disasar oleh PMI itu berubah-berubah atau berubah ya. berubah. Kita tergantung, jadi tentunya ada tim pengkajian di tingkat pusat, mereka yang mengkaji isu-isu aktual apa yang akan diangkat sebagai tema. Juga tentunya menyesuaikan dengan tema dari organisasi PMI internasional. Jadi bersinergi juga dengan PMI internasional. Baik, luar biasa. Nah Dok, nanti di 5 menit ke depan kita akan buka line telepon untuk menerima penanggap dari penelpon, dari pendengar setia. Jadi sekali lagi untuk Anda keluarga sehat, jangan lupa Anda bisa bergabung di 0851 8668 9530. Dr. Enrico Rawung akan menanggapi Anda tentang topik kita mengenai aksi perubahan iklim dari Palang Merah Indonesia. Nah, Dok, ini ada pertanyaan juga yang sempat ditanyakan oleh beberapa orang. Kalau di PMI itu apakah sifatnya terikat atau bisa sewaktu-waktu orang relawannya itu dia misalnya dia berhenti atau gimana? Oh, tentunya kalau menjadi relawan ya. Iya, relawan. Namanya relawan kan prinsipnya kan kesukarelawan. Jadi dia tidak digaji ya. Dan ya berdasarkan dia punya kesukarelawan, tapi tentunya ada syarat dan ketentuan untuk bisa menjadi relawan PMI. Baik. Nah, ini kita akan segera buka line telepon. Ya, kita masih menunggu untuk kerjasama di bagian IT. Oke, Dok, barangkali bisa ditambahkan jelaskan sedikit untuk yang di Sulawesi Utara Dok ini, untuk yang program dari PMI berhubungan dengan tema tadi. Apakah yang sudah dilaksanakan ini sudah berjalan semua program ini? Iya. Kalau yang terkait tema tentunya sudah jalan. Ya. Jadi sudah kita sebarkan ke kabupaten kota pada pengurus-pengurus PMI di kabupaten kota dan mereka akan menindaklanjuti sama seperti yang kita laksanakan saat ini, menyebarluaskan informasi itu dengan melaksanakan gerakan-gerakan untuk sebagai wujud dari aksi adaptasi iklim ini seperti penanaman pohon dan lain-lain. Sementara berjalan. Ada monetnya Dok? Ya, tentunya harus dilaporkan ke
provinsi. Kegiatan apa yang mereka laksanakan dilaporkan ke PMI provinsi. Ya. Oke, baik, luar biasa. Keluarga Sehat adalah sementara menyimak untuk program talkshow kesehatan dari Radio Suara Sehat di 95,3 FM. Dan pagi hari ini kita membahas tentang aksi perubahan iklim. Kalau orang makan, ya, makanan yang kita ambil dan kita letakkan di piring kita itu kalau bisa kita habiskan, ya. Karena apa? Karena misalnya terus sisakan 1 butir nasi, terusnya kasih habis. Di Sulawesi Utara ini ada 2,6 juta penduduk. Kalau 2,6 juta itu menyisakan 1 butir, ya, maka ada 2,6 juta butir nasi. Kalau 2,6 juta butir nasi itu terus konversi, ya, dia menjadi 52 kilogram, ya, nasi atau beras yang dibuang. Itu kalau cuma 1 butir 1 hari, ya. Coba orang kali 3, ya, berarti dia ada 156 kilogram yang orang buang jadi sampah makanan. Kali 30, ya. Itu berdampak, ya. Nah, sampah-sampah ini, ya, itu kalau cuma 1 butir. Kalau misalnya 1 sendok, kemudian dengan dari 1 piring itu ada ikan, ada sayur, kemudian terong buang, ya, terong buang ke TPA, itu berdampak lingkungan, karena dia akan menjadi sampah yang menimbulkan gas metana, ya, yang kemudian akan menyebabkan tadi dampak efek rumah kaca, ya. Nah, itu menjadi barangkali yang menjadi perhatian kita. Selain yang saya sampaikan tadi, itu ada yang namanya stop boros pangan. Kita orang mulai dari rumah, ya, orang menghabiskan, ambil secukupnya dan orang habiskan. Jangan sampai ada sisa makanan, karena itu akan berdampak secara ekonomi maupun berdampak ke lingkungan. Jadi sudah simple, ya, sederhana, tapi itu efeknya jangka panjang. Jadi ini menjadi satu himbauan buat kita semuanya supaya gerakan stop boros pangan ini, ya, kita bisa perhatikan. Sesimpel itu kita laksanakan, nih. Kalau misalnya kita makanan yang dihabiskan, kemudian tidak membuang makanan sembarangan atau menyia-nyiakan makanan, selain itu bertanggung jawab secara ini, ya, secara pribadi, bahwa kalau makan itu kan berkat Tuhan juga, ya. Ya, harus dihabiskan. Harus ambil dihabiskan. secukupnya, pesannya ambil secukupnya dan habiskan. Ya. Cuma agak sedikit ketika orang Manado kan itu ambil beberapa kali, apalagi berapa tampung makanya. Iya, jadi satu himbauan juga, dan ini merupakan salah satu juga yang disounding, didengung-dengungkan oleh Pangan Merah Indonesia. Jadi PMI bukan bicara tentang darah saja, tapi ada ruang lingkup kerja yang lainnya, termasuk yang seperti dibahas tadi. Oke Dok, di bagian akhir ini apakah masih ada lagi yang mau disampaikan ke pendengar Radio Suara Sehat tentang hubungan adaptasi iklim ini? Oh iya. Jadi tentunya himbauan kita kepada masyarakat luas untuk lebih peduli lagi memperhatikan kelestarian lingkungan kita, dan tentunya melaksanakan aksi nyata, ya. Aksi nyata yang saya sampaikan tadi, terus yang hal-hal yang kecil tetapi itu akan berdampak luas kalau dilaksanakan oleh banyak orang. Jadi mohon dukungan terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia, dan juga tentunya mari kita bersama-sama untuk melakukan aksi nyata dalam wujud kepedulian kita terhadap lingkungan, terutama masalah climate change. Terima kasih. Ya, dan yang terakhir Dok, himbauan juga sehubungan dengan ketersediaan darah masyarakat umum. Mari coba donor, setetes darah Anda menyelamatkan nyawa sesama. Luar biasa, ini itu himbauan ya. Dan lebih bagusnya kalau dilakukan secara berkala Dok, ya. Ya. Baik, kita sudah di bagian akhir untuk talkshow kesehatan di edisi hari ini, hari Kamis 19 September 2024, yang membahas tentang topik adaptasi
aksi adaptasi iklim oleh Palang Merah Indonesia, yang mana tadi kita sudah berikan pencerahan bahwa Palang Merah Indonesia tidak hanya bicara tentang ketersediaan darah, tapi lebih dari itu juga Palang Merah Indonesia sangat care dan melakukan berbagai tindakan nyata untuk berbagai fenomena, termasuk fenomena alam yang sementara kita bahas pada pagi hari ini tentang perubahan iklim. Untuk itu terima kasih banyak untuk kehadiran dan narasumber Dr. R.D. Korawung, Mas, yang pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan boleh mampir di studio kami. Sukses Dok untuk kedepannya, barangkali Bukit akan hadir lagi di studio kami dengan topik-topik selanjutnya. Terima kasih Dr. Dan sukses selalu. Sukses selalu. Dan juga untuk PMI, sekali lagi untuk Anda semuanya, jika membutuhkan informasi lebih lanjut, Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Utara berkantor di Malalaya, di Jalan Raya Malalaya. Dan dengan demikian berarti sudah untuk talkshow kita pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk atensi Anda. Saya Ferry dan pamit suara. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan topik-topik lainnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda.